Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syukran lillah. Amma ba'du. Yang kami hormati para kiai, para ustadz, terutama kepada pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdhah Kiai Saifuddin Zuhri dan Ustazah Cici, dan kepada Ustadz Umar dan Ustadz-ustadzah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada jenengan semua, dan juga tidak lupa kepada tim Hadroh Al-Islam, ini keponakan saya semua. Jadi orang tiga yang juga saya hormati, dan juga kepada para ibu, adik-adikku yang juga semua bapak-bapak yang hadir di sini yang saya hormati juga. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah, salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, pada saat ini kita berkumpul ini dalam rangka apa? Coba yang keras, dalam rangka apa? Memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita memperingati Maulid Nabi? Kenapa? Kenapa kita memperingati Maulid Kanjeng Nabi? Ini ada cinta Rasul, taatilah syariatnya. Karena apa? Karena cinta. Kenapa kita cinta kepada Nabi Muhammad? Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad? Kenapa kita harus cinta kepada Nabi Muhammad? Karena tanpa Nabi Muhammad kita akan menjadi orang yang sesat. Nabi Muhammad itu adalah Rasul, utusan Allah untuk menyampaikan Islam kepada kita semua, sehingga menjadi jaminan keselamatan kita jika kita ikut Kanjeng Nabi Muhammad. Cinta enggak kepada Kanjeng Nabi? Coba yang keras, cinta enggak? Ada syair dari ulama, man ahabba syai'an fahuwa abdu. Maka siapa yang cinta pada sesuatu, maka dia rela menjadi budaknya. Pertanyaan saya, cinta itu butuh bukti. Cinta itu butuh bukti. Dengan apa bukti supaya kita dinyatakan cinta kepada Nabi Muhammad? Dengan apa? Dengan apa supaya kita itu dianggap kita itu betul-betul mencintai Nabi Muhammad? Dengan cara apa? Terlalu absurd ini kelihatannya pertanyaan ini. Dengan cara mengikuti taat terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Tadi syair tadi mengatakan man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Itu terbukti. Maka barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan rela menjadi budaknya. Siapa yang pernah muda? Ada yang pernah muda? Ada. Nah, jadi terutama tim Hadroh, cinta
cinta itu bisa merubah segalanya. Betul nggak? Betul nggak? Cinta bisa merubah segalanya. Yang benci bisa menjadi senang. Itulah cinta. Contoh, ada seorang pemuda mencintai seorang perempuan. Ada seorang pemuda mencintai seorang perempuan. Padahal yang dicintai itu jauh rumahnya, jauh sekali, tapi tahu dia rumahnya di mana. Walaupun tidak ada kepentingan apa-apa, dia akan selalu ingin mendekat ke rumahnya. Padahal rumahnya bukan orangnya. Ketika dia melihat rumahnya, senang luar biasa. Keluar, kelihatan pakai kerudung hijau. Padahal yang kerudung hijau itu mbahnya. Tapi senangnya luar biasa. Itulah kekuatan cinta. Siapa itu? Siapa itu? Ya, yang pernah jatuh cinta. Itulah cinta. Berjalan naik sepeda motor, dilihat kerudungnya itu hijau, dikejar pakai sepeda motor, kelihatannya kursinya sama, sepeda motornya sama. Setelah dikeput-keput, ibu-ibu. Beda kok lain. Itulah cinta. Seharusnya dan semestinya ketika kita menyatakan cinta kepada Rasulullah, seharusnya dia akan selalu ikut apa yang Rasulullah itu perintahkan. Kita ini termasuk umat yang paling beruntung di antara umat-umat yang lain. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ini adalah Nabi Rasul yang paling terbaik, yang paling sempurna di antara nabi-nabi yang lain. Kenapa kita itu tidak bangga terhadap Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita masih masih mengidolakan selain Nabi Muhammad? Barusan ini data namanya Pak Paus datang ke Indonesia, disambut dengan marawis, disambut dengan bacaan ayat suci Al-Quran, diiringi kayak raja. Pas ada orang berkata patut dicontoh, padahal agamanya Katolik. Dia tidak beriman kepada Allah, dia tidak beriman kepada Rasulullah, diagungkan seperti raja. Seakan-akan ini di dalam diri paus itu seakan-akan ada barokah. Tangannya dicium, betul nggak? Betul. Dicium kita barokahnya. Hati-hati umat Islam. Kalau kalian itu meyakini, intikot di dalam diri kalian meyakini bahwasanya Pak Paus itu ada barokahnya, kalian itu bisa murtad. Kenapa? Karena sampean itu sama dengan sampean menganggap ada agama yang benar selain Islam. Agama itu selain Islam tidak ada yang benar. Tidak, Islam itu adalah agama yang paling benar di antara agama yang lain. Tidak ada agama yang diterima oleh Allah selain Islam. Begitu. Terus mana dalilnya Ustaz? Kalau agama Islam itu agama yang paling benar dan tidak ada agama yang diridhoi kecuali Islam. Apa dalilnya? Gimana? Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam. Islam itu adalah agama yang benar. Apa buktinya kalau Islam itu agama yang benar? Ada orang kafir bertanya, apa buktinya kalau Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah? Apa buktinya kalau agama Islam itu benar? Itulah intinya. Tunjukkan mukjizatnya, tunjukkan mukjizat
Apa? Di sininya apa? Hah? Untuk membuktikan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu orang kafir itu minta bukti. Pernah bulan itu oleh Nabi Muhammad dipanggil. Kalau sekarang apa buktinya? Kalau Allah itu mengutus Nabi Muhammad sebagai betul-betul sebagai utusan Allah untuk membawa Islam. Apa buktinya? Al-Quran. Apa bukti kebenaran Al-Quran? Allah nantang kepada manusia orang-orang kafir. Allah nantang kepada manusia orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak percaya kepada Islam, orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Di dalam Al-Quran itu Allah nantang. Apa namanya? Wa kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Di dalam surat Al-Baqarah. Kalau kamu muka kita percaya, muka kita percaya ke Al-Quran sehingga ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muka kita percaya ke Al-Quran sehingga sewahyuaki sareng Allah ke Nabi Muhammad wanita. Faktu bi suratin min mithli. Faktu bi suratin min mithli. Tantang ya Allah, kebaik satu surat saja. Semisal seperti Al-Quran. Soal kebaik satu surat seperti Al-Quran. Mulai dari kanjeng Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul sampai makin 1400 tahun, satu pun belum ada yang bisa membuktikan membuat semisal seperti Al-Quran. Inilah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad berupa Al-Quran. Bangga enggak kita menjadi Islam? Bangga enggak kita menjadi Islam? Bangga enggak kita menjadi umat Nabi? Anak nantang, coba kita kaya nantang. Kita puji bener nantang. Kita beda bener nantang. Al-Quran nantang, muka kita betul-betul bener. Wadah syuhada aku min dunillahi in kuntum shadiqin. Muka kita bener-bener celok menolong lagi. Kebaik seperti Al-Quran. Muka kita betul-betul oleh sebenar. Tapi bukan seperti. Dan orang kafir yang membaca ayat ini, orang kafir sebenarnya ayat ini masuk Islam, berbondong-bondong di Eropa masuk Islam. Karena apa? Karena terbukti keoriginalannya Islam, keoriginalannya Al-Quran. Berbondong-bondong cetak ngakui kodu. Cetak sholat, asolat, hadis belajar tohara. Jadi berbondong-bondong masuk Islam untuk taat kepada Allah. Oleh setelah kebodungan belajar ngakui kok pada oleh belajar sama bangga kepada Islamnya sama hubungan buka tako sumpah betul gak? Bangga gak? Dinyatakan bangga. Orang barat Eropa sana itu bangga dengan Islam, berbondong-bondong masuk Islam, berbondong-bondong untuk taat kepada Allah, berusaha untuk melakukan perintah-perintah Allah berupa sholat, berupa puasa, berupa menutup aurat, berbondong-bondong. Akhir digoreger sampai protol langsung Islam, protol langsung diajarin baca Quran, bisa baca Quran, yakin terhadap kanjeng Nabi bahwasanya utusan Allah. Al-Quran itu adalah pedomannya, petunjuknya, yakin mengkapi tapi orang sebelum seberupa menutup aurat rubat oleh dari sambil pada dari tiga saat, betul tak? Kenapa itu? Iman orang era berkorang syukur. Orang Papua dalam Bandung belajar keluar
Enak kagak dia mana tahu nih. Kerannya roy-roy apa kan? Hah? Koteka. Roy apa? Dia masuk ke salah. Ada itu yang baru. Terbalik tak? Orang Papua berusaha untuk menutup auratnya. Pada Indonesia. Ya Allah. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena orang asyok. Maka ibu-ibu butuh banyak asyok. Maka ketika kalian bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya Pak ya, harus banyak bersyukur sampeyan di rapet. Ajeri nuntut Allah, mun sampeyan merapet diri sampeyan. Bagus dan rumah taat ke Allah. Bagaimana cara berkerudung dengan benar sesuai dengan syariat? Bagaimana cara sholat yang benar? Bagaimana bersuci dengan benar? Bagaimana puasa dengan benar? Bagaimana zikir yang benar? Bagaimana mendidik anak dengan benar? Cepat demun Allah. Kalau sampeyan sabar tadi syukur terhadap istri sampeyan itu, sampeyan rabat bini sampeyan, maka kata Allah akan ditambahkan. Setuju nggak? Kalau seorang suami sampeyan, Arabun sampeyan didekatkan diri kepada Allah, terus sampeyan taat, maka Allah akan tambahkan nikmat istri-istri yang lain untuk bapak sampeyan. Setuju nggak? Hah? Enggak. Nah, ini. Ya, jadi ibu-ibuku yang dirahmati Allah, ingat cinta kepada Nabi Muhammad harus butuh bukti. Kalau kalian betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad, maka apa kata? Taatilah syariatnya. Syariat itu banyak. Beda syariat itu berupa makanan harus halal, berpakaian harus tutup aurat, menarik berbini betul tutup aurat. Terus muamalah berdagang harus memudah menjadi bini ke pacaran itu lewat ta'aruf kamu seneng beles di kaki mentah beliai syarat apa Quran gampang nih. Jadi harus sesuai dengan syariat. Cara apa yang Islam mengatur hubungan rumah tangga, Islam juga mengatur urusan apa semuanya diatur oleh Islam. Jadi Islam inilah kudu korek, maka ketika disyukuri maka kalian akan menjadi orang-orang yang taat. Mungkin itu aja dari saya Ustaz. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.